mau mulainya dari mana. Tapi kan um, kemarin sempat ini ya, maksudnya Raditya Dika bikin video dengan rektor UT dan Kamasean mengenai universitas terbuka. Um, jadi aku sendiri mau mau cerita aja sih sebenarnya apa yang aku rasain gitu, kuliah di UT, terus prosesnya kayak gimana gitu. So welcome. Jadi kita cerita aja. Ya kalau kalau sekiranya ada manfaatnya boleh diambil, tapi kalau enggak juga ya nggak apa-apa. So kenalin, nama gue um, tadi aku, sekarang gue, ya udahlah ya. Nama gue Siti Aisyah, umur sekarang gue 30 tahun. Jadi awalnya gue sempat kerja di Taiwan selama 3 tahun, ya 1 kali kontrak. Selama kerja di Taiwan itu jadi gue memang punya impian pengen kuliah lagi. Sempet sih waktu itu pengen kuliahnya malah di Taiwan gitu, maksudnya pengen kuliah di sana aja, jadi pulang pulang ke Indonesia tuh udah bawa ijazah segala segala macam gitu. Tapi karena waktu itu gue juga nggak bisa libur di Taiwan karena memang ngurus nenek yang benar-benar sakit sakit banget, jadi kayak nggak bisa ditinggalin gitu, maksudnya karena ada sedot dahak juga, jadi per setengah jam gue udah pasti nggak bisa kemana-mana. And the end, gue cuman searching aja kuliah yang nggak terlalu ngeribetin gitu, maksudnya banyak sih saudara juga yang bilangnya ya udah sih swasta aja, terus ngambil kelas karyawan, jadi kan seminggu sekali gitu kan ya. Tapi kan gue pikir hari kalau misalkan nih kelas karyawan Senin sampai Jumat gue kerja, terus Sabtu minggunya gue pakai buat kuliah, terus kapan buat waktu sama keluarga. Sedangkan gue sendiri kan udah ninggalin Taiwan tuh, udah tinggal di Taiwan 3 tahun, jadi kan kayaknya waktu sama keluarga tuh menurut gue juga penting juga, jadi kayaknya enggak deh. Terus pas searching gitu di Taiwan itu ternyata ada universitas terbuka. Nah gue pikir itu kan hanya untuk orang yang di luar negeri aja gitu, maksudnya di Indonesia sendiri gue pikir nggak ada, karena mungkin itu untuk mengejar literasi TKA TKI yang ada di Indonesia. Sampai akhirnya gue searching, ternyata di Indonesia juga ada. Yaudah, searching terus lihat apa ya namanya, syarat-syarat untuk masuk ke UT itu apa aja, ijazah apa aja yang diterima. Nah abis itu kan gue sendiri sebenarnya, sorry ya, maksudnya gue sendiri nggak sekolah formal sampai 12 tahun, jadi gue tuh nggak lulus SMA. Dan gue cuman ngambil paket C untuk ngambil ijazah yang setara dengan SMA. Nah itu juga sempet gue takutin, gue takutnya kan karena UT ini kan universitas swasta, jadi takutnya juga nggak bisa gitu kalau universitas swasta, universitas negeri. Jadi gue takut kalau universitas negeri itu nggak bisa nerima paket C, gue pikir gitu. Ternyata setelah gue cari tahu dia bisa, cuman memang untuk legalisir si ijazahnya itu kan, kalau kalau misalnya kita dari SMA nih cukup legalisir bahasa dari sekolah terakhir kita aja. Nah kalau bedanya kalau kita misalkan pakai paket C, karena kita itu sekolahnya lewat PKBM, jadi kita itu legalisir bahasa ijazah itu harus dari dinas pendidikan kota yang sesuai PKBM-nya. Jadi waktu itu kota gue Sukabumi, jadi gue minta legalisirnya ke dinas pendidikan kota Sukabumi. Setelah itu jurusan yang gue ambil juga sebenarnya agak anti mainstream, tapi memang gue suka, lebih bukan kesuka, lebih ke curious gitu, maksudnya pengen tahu nih jurusan ini tuh kayak gimana. Dan gue pikir masih jarang yang ngambil, jadi mungkin kesempatan kerjanya nantinya masih banyak. Jadi gue itu ngambil jurusan ilmu perpustakaan. Oke, pasti pada
pada bingung ya, maksudnya ilmu perpustakaan itu apa. Untuk jadi pustakawan memang ada jurusannya gitu, ngapain aja kan, cuman jaga buku aja gitu, yang kebanyakan pasti gitu ya. Sebenarnya nggak sesimpel itu juga. Kalau misalnya kita udah jalanin ternyata ya lumayan ribet gitu, maksudnya lumayan struggle juga gitu. Ternyata S1 ilmu perpustakaan tuh lumayan berat, dalam artian tuh kita kayak belajar, apalagi kan sekarang ada perpustakaan digital, jadi kita juga harus belajar untuk mengcoding, karena nanti kita cuma dapat mentahan dari slims, selanjutnya kita yang otak-atik tampilan si um, perpustakaan yang kita urus tuh kayak akan gimana. Oke, ini terlalu jauh, so balik lagi. Jadi setelah itu tahun 2019 gue pulang ke Indonesia, terus nggak pakai waktu lama, setengah bulan setelah pulang gue langsung daftar di UT. Datang dulu, nanyain persyaratannya itu apa aja, terus harus gimana aja gitu. Jadi waktu itu lebih baik didatengin dulu, dan gue datang ke UPBJJ Kota Bogor. Setelah datang, kita tahu syarat-syaratnya apa aja. Terus waktu itu langsung gue siapin syarat-syaratnya dalam waktu 2 hari sih, kalau nggak salah, karena sebenarnya kalau untuk syarat-syarat yang lain udah ada, udah siap gitu. Cuman yang waktu itu yang belum siap itu yaitu untuk melegalisir ijazah yang dari dinas pendidikan, sama siapin foto. Setelah semuanya selesai, semuanya gue siapin, lanjut deh gue daftar ke UT. Dan itu as simple as that. Juga nggak ada biaya pendaftaran yang terlalu mahal. Kalau nggak salah waktu tahun 2019 itu cuma 100.000, dan itu udah dimasukin ke biaya semesteran kita juga. Setelah itu daftar kayak biasa, udah daftar kayak biasa, kita juga di data kita di input segala macam. Oke, dan pembayaran itu nggak ada kasir di situ ya, maksudnya pembayaran itu kita bayar lewat bank yang masuk ke BUMN kayak Mandiri, BRI, mungkin BJB juga ya, apa aja sih bank yang ini. Tapi karena gue waktu itu pakai Mandiri, ternyata bisa, jadi gue lewat Mandiri. Dan untuk SKS-nya itu kan kemarin di video Raditya Dika juga udah dibilangin harganya murah banget. Itu bener-bener murah, kisaran dari 35 sampai 50.000 atau 60.000. Untuk S1 ilmu perpustakaan sendiri, kisaran SKS-nya itu cuman 38.000 sekian per SKS ya. Terus karena gue sendiri waktu itu lagi senang dengan aksara, jadi gue sering keluar kota untuk kegiatan aksara. Gue pikir gue harus ambil kuliah yang memang tidak di Sabtu dan Minggu, karena Sabtu dan Minggu gue pasti keluar kota untuk acara kegiatan aksara. Akhirnya makanya gue tetapin ke UT. Setelah itu juga, nah di UT itu ternyata ada SIPAS dan non-SIPAS. Apa tuh SIPAS dan SIPAS? Kemarin kalau nggak salah itu kayaknya sama rektor di videonya Bang Raditya Dika nggak dijelasin deh sih, ada SIPAS atau dan non-SIPASnya gitu. Jadi SIPAS itu sistem paket. Jadi SKS kita itu sudah ditetapkan sama UT, pihak UT. Jadi dalam semester ini misal 18 SKS, 15 SKS, 17 SKS, atau mungkin full 24 SKS, tapi itu udah ditentuin ya. Jadi kayak ya udah gitu, kita kayak bener-bener kayak kuliah di ini aja gitu, nggak ada pilihannya, kita cuman terima gitu aja. Kelebihannya itu kita pasti tepat waktu, karena kalau kita nggak ambil cuti ya, itu udah pasti tepat waktu. Kita 8 semester karena kita udah ada aturannya. Kalau nggak enaknya ya kita nggak bisa ambil mau lulus lebih cepat, karena kan si SKS-nya kan udah ditentuin. Kayak misal kalau kita non paket
kita bisa full gitu dalam satu semester itu, kita semuanya SKS tuh full gitu, 24 SKS kita fullin. Tapi kalau misalkan uh, si pas ini ya nggak bisa. Jadi kalau misalkan 15 ya 15, kalau 18 18, 21 ya 21 gitu. Nah setelah dijelasin terus gue pikir itu juga akan apa ya, untuk 4 tahun kuliah gitu, 8 semester, gue pikir juga itu terlalu lama. Akhirnya gue pilih paket non sipas, jadi non sistem paket. Jadi itu kita yang tentuin, kita mau bulan ini mau ambil 24 SKS kah, mau ambil cuma 9 SKS kah, mau ambil 3 SKS mungkin satu mata pelajaran, itu juga boleh banget. Itu suka-suka kita bisa lulus lebih cepat. Ini aja kalau gue hitung-hitung, syarat kelulusan di universitas terbuka itu kan harus 150 SKS. Kalau misalkan gue ambil 24 SKS per semester, itu kan sebenarnya cukup hanya 6 semester, berarti 3 tahun aja kita udah bisa lulus gitu, kalau misalnya kita lancar ya. Setelah dapat penjelasan itu dari bagian administrasi, akhirnya gue pilih untuk non sipas, karena gue sebenarnya waktu itu bukan mau full 24 SKS, tapi lebih ke takutnya banyak kegiatan. Dan kalau misalkan gue full terus dari sistem paket itu kan gue nggak harus gitu berkomitmen. Sampai akhirnya gue pikir, gue takutnya kalau lagi banyak kegiatan gue akan cuman ambil sekitar 12 atau 15 SKS, tapi kalau misalkan dalam 6 bulan ke depan itu gue nggak ada kegiatan, gue pikir gue akan full. Makanya gue ambil sistem non paket. Dan ternyata karena pas gue masuk itu ini ada pandemi, jadi gue juga ternyata akhirnya cuma bisa kerja aja, nggak bisa ada kegiatan yang lain di luar kota yang nggak bisa gue ambil. Akhirnya gue full dalam 4 semester ini, gue ambil semuanya full 24 SKS terus-terusan gitu. Jadi pokoknya terus aja 24 SKS. Dan kalau misalkan gue nya konsisten serta mampu, mudah-mudahan 3 tahun ini gue lulus, karena gue juga ngejar umur kan, udah umur 30 gitu. Kalau misalnya gue kelamaan, nanti takutnya lulusnya kelamaan, kesempatan kerjanya juga jadi susah. Jadi target gue sih tahun depan ya, tahun 2023 awal atau 2020 akhir gue udah lulus. Makanya gue ambil sistem non paket ini. Yang gue rasain sistem belajarnya itu kalau di UT susah-susah gampang. Kemarin Kamasean juga kan udah jelasin ya. Jadi kalau misal kita ambil mapel, misalkan nih kayak gue sama Kamasean tuh ambil 24 SKS. 24 SKS itu sekitar 8 mata pelajaran. Jadi kan satu mata pelajaran itu 3 SKS kan, 8 mata pelajaran. Nah kita itu ada aplikasinya Tuton. Si Tuton ini kita, maksudnya sistem modul belajar kita tuh ada di situ. Nah Tuton ini akan diberikan, jadi soal materi segala macam itu akan diberikan di awal minggu. Jadi per seminggu ya. Jadi total 8 mata pelajaran itu kita habiskan dalam waktu seminggu. Nah dalam waktu seminggu itu dari hari Senin sampai hari Minggu. Dan misalkan 8 mata pelajaran, kalau misalkan kita mau satu-satu, oke, di awal mungkin 2 atau di akhir kita 2 gitu. Kalau misalnya cuma 5 kan enak ya, cuma Senin sampai Jumat aja. Itu nggak ada batas waktu, kita mau ngerjainnya jam berapa, maksimal jam berapa, minimal jam berapa, nggak ada. Itu terbuka 24 jam, itu jadi kayak aplikasi aja, kita bisa buka kapan aja kita siap gitu. Nah di situ itu di Tuton itu ada soal yang harus kita isi, harus kita diskusikan sama teman-teman, sama dosen segala macem. Jadi penilaian kita itu dilihat dari keaktifan kita di Tuton itu. Jadi kita misalnya ada soal, otomatis kita harus jawab, berikan pendapat yang sesuai kita dapat di modul atau misalkan dari sumber lain.
Setelah itu kalau misalkan ada temen yang sekiranya jawabannya, kalau gue sih ya kadang kalau ada temen yang jawabannya sekiranya kok nggak nyambung, kok nggak ini, atau mungkin jawaban dia bagus banget, biasanya gue langsung komen. Biasanya suka nanya, oh itu dapat sumbernya dari mana ya gitu. Kalau misalkan jawabannya menurut gue itu jauh banget dari konteks yang dipertanyakan, biasanya gue juga nanya, kok ini jawabannya beda beda banget dari jawaban yang lain, ini sumbernya dari mana ya, saya boleh tahu nggak gitu, saya mau tahu juga dong, saya mau baca juga dong, biasa gitu. Nah biasanya kan dosen juga di situ ngelihat, jadi dia juga ngasih nilai gitu dari sesi tanya jawab aja kayak gitu, jaga kita dapat nilai. Itu kan tuton. Nah di masa pandemi ini kan kita ujian ya, ujian semester. Harusnya itu kalau offline kita itu datang ke UPBJJ yang kita daftar, atau pokoknya di pas kita registrasi mata kuliah itu kan kita taruh ya mau di kota mana kita ujian. Misal kita bilang di Kota Bogor, kita isinya misal di Kota Bogor. Nah pas udah diisi itu nanti sebenarnya nggak harus di UPJJ-nya aja juga sih, ada juga sih yang kayak di perpusdanya, misal ada di sekolah apa, di SD atau di SMP, itu terserah UT, nanti kita pasti akan dikabarin di Kota Bogor, terus di sekolah ini kah, di mana kah gitu, nanti pasti dikabarin. Nah pas pandemi ini ujian semester itu namanya THE, jadi take home exam. Jadi kita itu ujiannya di rumah aja, satu mata pelajaran itu dikerjain dalam waktu 1 hari, 12 jam kita dikasih waktu dari pertama kali unduh soal sampai kita upload jawaban. Jadi waktunya itu cuma 12 jam aja. Iya kalau nggak salah 12 jam deh, kecuali kalau misalnya kita upload unduh soal jam 3 sore misal, itu batas maksimal kita berarti sampai jam 12 malam. Tapi kalau misalkan itu maksimalnya jam 12 malam ya. Misalkan kita unduh soal jam 7 pagi, berarti kan maksimalnya itu jam 7 malam. Tapi kalau misalkan kita unduh soal jam 2 di atas jam siang lah ya, di atas jam 1, jam 2, jam 3 siang gitu, di atas jam 12 siang lah pokoknya, itu kita batas maksimalnya sampai jam 12. Itu open book, jadi kita bisa baca buku, kita juga bisa dapat sumber yang lain misal dari baca atau apapun itu artikel, tapi no ini ya, no WordPress atau apa tuh Wikipedia ya, itu jadi sebaiknya jangan dipakai. Untuk baca-baca aja sih nggak apa-apa, tapi kalau untuk dicantumin dapat hasil sumbernya dari WordPress atau dari itu sebaiknya jangan. Udah open book gitu, unduh soal, kalau gue biasanya suka di screenshot aja, mau di laptop atau di HP gue screenshot, karena sempat kejadian orang udah kirim tapi sama sistem nggak kebaca, akhirnya dianggap nol. Jadi itu buat bukti kalau nanti sistem error, jadi nggak kebaca kita kirim apa enggak. Setelah itu apalagi ya, untuk bayaran per semester sebenarnya murah banget dibanding kampus-kampus swasta ya, maksudnya yang kayak LP3I atau BSI atau apapun yang ada di kota-kota kalian. Menurut gue pribadi udah di compare ya, maksudnya kayak saudara gue kuliah di kota Sukabumi, ada ini apa sih, kampus swasta, dia per semester itu bisa sampai 4-6 juta per semester. Nah kalau di UT itu enggak sih, gue pernah ngambil full 24 SKS plus bahan ajar lengkap, jadi 8 mata pelajaran semuanya pakai bahan ajarnya, jadi ada bukunya gitu modulnya. Itu gue cuman bayar 1,8, iya 1,8 juta. Tapi semakin kesini semakin murah. Semester 4 aja ini gue full ngambil 24 KS, gue cuman bayar 1,6. Jadi menurut gue ini murah banget dan memudahkan kita banget gitu. Jadi untuk kalian-kalian yang misalkan takut kuliah di UT mahal, dia kan ini negeri, takut misalkan SKS-nya gimana gitu, nanti kuliahnya gimana. Menurut gue jangan takut lagi, jangan ragu lagi, ayo kita kuliah. Kalau memang kalian punya budget per semester itu kayak gue cuman under
3 juta gitu per semester, karena gue waktu itu budgetin ke diri gue sendiri untuk kuliah itu gue nggak mau lebih dari 3 juta, karena gue juga ada orang tua, ada anak yang harus gue biayain kan. Jadi gue pikir pokoknya budget gue tuh untuk kuliah cuma 3 juta aja sebulan. Jadi UT menurut gue terbaik. Soal nanti kita misalkan bisa kerja apa enggak pakai ijazah UT, bisa banget, banyak banget orang yang udah buktiin. Jadi itu sebenarnya nggak ngaruh. Kalau untuk soal kerjaan ya, kalau menurut gue ijazah itu nggak ngaruh-ngaruh banget. Kalaupun kita lulusan, mungkin lulusan ini segala macam, kalau otak kita minus, terus etos kerja kita minus, terus apalagi sih, etika ya, attitude gitu, kita minus juga, sama aja cari kerjaan agak susah gitu. Bukan agak, memang susah banget ya gitu. Jadi menurut gue kalau itu mah nantinya balik lagi ke rezeki kita masing-masing. Yang penting mah kita usaha aja, dan ijazah UT bisa dipakai untuk cari kerja. Jadi nggak usah ragu, banyak juga yang udah, banyak juga artis yang ngambil. Jadi ayo kita kuliah. Jadi tidak ada batasan umur maksimum untuk kuliah di UT, semuanya bisa. So ditunggu ya di UT-nya. Bye bye.